Centang item Dota 2 Vulkan Support dan proses instalasi. Tidak ada Vulkan. Nah, apakah Vulkan Support itu hilang dari Dota 2? Selamat datang kembali di Naomi Tekno, dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai Vulkan Support di Dota 2 lagi. Di video sebelumnya, ada yang bertanya bahwa tidak ada pilihan Vulkan di Steam Launcher. Nah, menurut asumsiku yang dimaksud olehnya adalah tidak ada pilihan Vulkan Support di menu DLC, begitu. Nah, pada saat itu aku tidak bisa langsung menjawab pertanyaan itu karena pada saat itu aku sudah menguninstall Dota 2. Jadi aku mencoba untuk detox begitu, mencoba untuk membersihkan diriku dari game, membersihkan diriku dari hal-hal yang tidak menurutku pada saat itu tidak bermanfaat. Singkat cerita, aku bertemu dengan teman lama dan dia mengajakku untuk bermain Dota lagi. Sebenarnya bukan teman lama, tapi ya tidak bertemu selama beberapa bulan, mungkin 1 tahun lah ya, sekitar itu. Nah, sekarang aku sudah menginstal lagi Dota 2 dan aku mencoba untuk melihat permasalahan itu. Jadi di video ini aku sudah mengupdate Dota. Jadi ini adalah versi terbaru untuk saat ini, begitu. Dan aku akan lihat di properties. Jadi yang kutemui sebelumnya, aku sudah mencoba-coba untuk melihat permasalahan ini di Steamnya maupun di in-game-nya. Dan yang kutemui adalah yang pertama adalah memang di DLC tidak ada pilihan Vulkan Support seperti di video sebelumnya. Sini hanya ada Reborn Beta gitu. Oke, jadi memang tidak ada Vulkan. Nah, apakah Vulkan Support itu hilang dari Dota 2? Sebenarnya aku sudah melihat beberapa fakta yang menarik begitu mengenai Vulkan. Yang pertama adalah aku akan merubah dulu settingannya. Nanti kita lihat di sini. Oke, kita sudah berada di in-game dari Dota. Jangan lihat last matchku karena itu ya saya sudah lama tidak bermain, jadi memang jelek. Aku kalah, ya, tidak usah dibahas. Jadi di sini seperti yang video sebelumnya, kita masuk ke setting di icon di kiri atas, kemudian kita masuk ke video. Nah, di sini untuk rendering API itu dia langsung ke Vulkan gitu. Dia tidak seperti video sebelumnya di mana dia akan memilih OpenGL dulu. Vulkan itu akan dipilih jika user atau gamersnya itu memilih untuk menggunakan Vulkan, tapi di sini dia langsung menggunakan Vulkan. Nah, aku masih di sini aku berpikir bahwa oke, ini mungkin akibat dari settinganku yang dulu. Dia masih menyimpan settinganku dulu sehingga dia memilih Vulkan di sini. Aku tidak berpikir macam-macam. Nah, di sini aku akan coba untuk merubahnya menjadi OpenGL. Oke. Tapi agar bisa menggunakan OpenGL, kita harus restart dulu, ya kan? Kita coba untuk restart. Kita quit dulu. Oke. Oke, kita sudah ada di in-game lagi. Dia sudah menggunakan OpenGL seharusnya. Kita lihat di setting lagi. Nah, di sini aku temui adalah Vulkan itu adalah recommended sebenarnya. Jadi ini menandakan bahwa Vulkan itu adalah default rendering API dari Dota 2 untuk sekarang ini. Begitu. Sudah mengimplikasikan seperti itu kan dengan adanya tulisan recommended di sini. Nah, yang aku kaget sebenarnya ya di pembuatan video ini adalah sebenarnya saat aku coba dulu itu ada suatu peringatan saat aku mau mencoba untuk start Dota, saat aku menggunakan OpenGL. Di situ ada peringatan untuk mengganti rendering API ke Vulkan, karena di situ tertulis bahwa Vulkan should increase your frame rate, begitu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa memang developer dari Dota itu menyarankan untuk menggunakan Vulkan. Mungkin mereka sudah fokus untuk mendevelop gamenya untuk menggunakan Vulkan rendering API, begitu.
Nah, jadi dari beberapa fakta yang kutemu itu kan sudah jelas bahwa memang Vulkan menjadi default rendering API dari Dota. Selain itu ada juga fakta yang menarik juga di sini bahwa jadi properties juga bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat local filenya sangat besar. Lebih dari 30 GB. Itu sangat besar dan bisa dikatakan mungkin saja Vulkan Support DLC itu sudah terinstall, sudah termasuk dalam paket game Dota secara bawaan. Begitu. Sayangnya memang aku tidak bisa mencari file-file itu yang mungkin yang ada tulisan Vulkannya atau bernama Vulkan, karena memang aku sendiri tidak terlalu paham mengenai file management di Steam. Dan saat aku coba search untuk Vulkan, jadi error begitu di Dolphin. Tapi tetap saja logis jika aku mengatakan bahwa mungkin saja Vulkan support itu sudah ada di Dota 2 secara bawaan begitu. Oke, jadi seperti itu. Aku rasa memang Vulkan itu tidak hilang dari Dota 2, hanya saja memang dia jadi default. Jadi kita tidak perlu untuk menginstal Vulkan support lagi karena dia sudah ada di paket Dota 2 secara bawaan. Dan mengapa sih sebelumnya kita perlu untuk menginstal Vulkan support dulu, sedangkan sekarang itu menjadi suatu yang bawaan? Ya, menurut opiniku, sekali lagi, aku tidak tahu mengenai kejelasannya karena aku bukan siapa-siapa, aku hanyalah orang biasa yang bermain Dota. Mungkin saja karena Vulkan itu bisa meningkatkan performa dari Dota 2 karena dia lebih efisien dan lebih optimize untuk bermain game. Atau mungkin juga karena Vulkan itu lebih populer di kalangan gamers dan developer game gitu. Jadi developernya Dota itu beralih ke Vulkan untuk istilahnya fokus lah, bandingkan sebelumnya yang mereka itu membagi rata Vulkan ke OpenGL ya untuk Linux, kalau di Windows DirectX. Tapi aku yakin pasti kalian sudah mendengar, atau kebanyakan dari kalian lah, tidak semuanya mungkin, mendengar kabar yang cukup heboh di akhir-akhir ini, yaitu bahwa AMD atau AMD, aku akan menyebutnya AMD karena aku orang Indonesia, AMD itu mengeluarkan Fidelity FX Super Resolution atau disingkat FSR bahasa Inggrisnya, aku nyebutnya FSR aja. Jadi ini adalah suatu teknologi untuk membuat game itu punya frame rate yang lebih tinggi. Nah, di sini ada satu informasi penting, bukan satu, dua informasi penting, yaitu yang pertama adalah Dota 2 adalah salah satu game yang paling awal untuk menggunakan AMD FSR ini. Di antara ya lumayan banyak sih ini, beberapa game, Far Cry 6, Godfall, Resident Evil Village. Ya, Dota 2 adalah salah satu game yang mendukung FSR. Sayangnya memang kita belum bisa menggunakan FSR ini di Linux. Kita hanya bisa menggunakan FSR ini di Windows untuk sementara ini, begitu. Oke, informasi penting kedua adalah ini ya, easy to integrate. Di sini tertulis work with both DirectX 11, 12, and Vulkan APIs. Nah, di sini terlihat bahwa FSR ini hanya bisa digunakan dengan Vulkan jika kita menggunakan Linux, karena kita tidak mungkin menggunakan DirectX karena DirectX itu milik Microsoft. OpenGL tidak support, gitu kan? Karena itu mungkin saja developer Dota itu mengarahkan kita menggunakan Vulkan, karena mungkin jika ada teknologi-teknologi baru misalnya FSR ini, dia akan mengarah ke Vulkan. Jadi ya untuk apa mereka harus mendevelop susah-susah untuk OpenGL jika mungkin
itu juga jarang digunakan oleh para gamers, dan juga kebanyakan dari teknologi itu lebih support ke Vulkan ya. Kayak seperti mereka akan terlalu ribet gitu. Karena itu mungkin mereka sekarang memutuskan untuk fokus ke Vulkan, sehingga akan lebih mudah dan lebih mengurangi pekerjaan mereka begitu. Dan juga jika mereka fokus pada satu rendering API, mungkin kualitas dan kecepatan dari developernya itu akan lebih tinggi begitu. Ya, aku tidak tahu, itu hanya pemikiran orang awam seperti diriku. Nah, ya mungkin itu adalah salah satu alasan juga yang menyebabkan Dota 2 sekarang itu lebih fokus ke Vulkan rendering API begitu. Jadi ya seperti itu untuk video kali ini. Jadi jangan sedih ya, Vulkan masih ada di Dota 2, hanya saja memang justru sekarang itu lebih mudah, dipermudah oleh developer Dotanya, dimana Vulkan itu sudah menjadi default begitu. Hanya saja memang seperti video sebelumnya, kita masih tetap harus menginstal satu paket tertentu di Linux kita, di komputer kita yang menjalankan Linux, yaitu adalah Vulkan Utils di terminal kita tulis. Oke, jadi seperti ini saja aku rasa video untuk kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, jika kalian suka video ini, likes. Jika kalian ingin mendukung channel ini, klik subscribe. Share jika kalian merasa bahwa ada teman atau kenalan kalian yang membutuhkan informasi dari video ini. Kemudian baca juga blogku di deskripsi. Aku tidak hanya membuat video, tapi juga membuat blog. Bagi kalian yang mungkin tidak terlalu punya banyak kuota untuk streaming YouTube, kalian bisa lihat versi tulisannya di sana. Oke, jadi begitu saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.